Saya pengen menjadi ummu warathul bait ya, ibu sebagai pengatur keluarga gitu. Karena sejatinya adalah ibu itu walaupun di luar seperti apa ya, sukses atau mungkin banyak kegiatan dan apapun itu, pasti cita-cita besarnya itu adalah menjadi seorang ibu. Langsung kita sampaikan ya, artinya dakwah itu bisa dengan apa ya, tindakan kita, apa yang kita lakukan sesuai dengan syariat. Kita berjuang dulu di jalan Allah gitu ya, dengan sikap, dengan tindakan kita yang insya Allah dinilai sama orang lain itu seperti dakwah kan. Orang-orang ternyata tuh mendengar kalau suami saya Pak Nur Cahyo namanya, mau membeli rumah-rumah yang ada masalah gitu. Jadi saya tuh terkenal di situ tuh kalau rumah ada masalah atau mandek ya, tidak bisa membayar cicilan dan sebagainya, itu larinya ke saya. Sampai kita itu punya standar yang sebelum MOU lah ya, sebelum tamu itu check in, kita itu bacakan aturan-aturan yang tidak boleh dilakukan kayak gitu. Dan kadang-kadang tamunya marah, ribet gitu kan ya. banting handphone petugas. Buruk, saya percaya. Malah sebenarnya kalau nggak dikasih itu nanti akhirnya jadi buruk kan. Nggak bisa menyaring kan. Belum viral, tapi nilai keislamannya terjaga. Karena dengan itu tuh akan long lasting ya. Menurut saya akan panjang, akan ada berkah, dan kita tuh akhirnya punya positioning sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Garut semuanya, apa kabarnya nih hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu, dilancarkan aktivitasnya, dan yang terpenting bahagia selalu. Kembali lagi tentunya sama aku Suci Amelia di Suara Garut. Kangen banget nih rasanya berbagi informasi lagi tentunya di Suara Garut ini, karena setiap segmennya selalu memberikan informasi, selalu memberikan hal up to date tentunya untuk wargi Garut semuanya. Oke, warginet semuanya ada di rumah. Pada segmen kali ini seperti biasa kita sudah kedatangan sosok inspiratif yang sekarang kalau misalnya kita berbicara tentang muslimah inspiratif di Garut nih, warginet semuanya pasti udah sangat akrab banget di telinga kita karena dikenal sebagai aktivis dakwah muslimah. Beliau juga sukses menghadirkan oase ketenangan melalui hadirnya satu villa di Kabupaten Garut ini yang pastinya warginet juga udah gak asing lagi, yaitu Villa Syariah. Oke, langsung aja kita sambut, ini dia Bunda Lili. Halo Bunda, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya. Suatu kehormatan buat saya bisa diundang di sini gitu ya, di Suara Garut ID ini. Terima kasih banyak. Sama-sama Bunda, dan kita juga terima kasih sekali warginet ya karena Bunda sudah berkenan hadir selama segmen Suara Garut ini. Kita pastinya akan ngobrol panjang ya Bunda. Udah siap Bunda? Siap, insya Allah. Siap banget tentunya berbagi inspirasi untuk warginet yang sudah sedia nonton di rumah nih. Oke Bunda, seperti biasanya sebelum memulai nanti kita obrolan panjang, selalu saya ingin tanyakan yang pertama adalah sebagai sosok Bunda nih ya, yang ternyata perannya itu banyak banget tadi ya, sebagai seorang pendakwah, atau Bunda mas selalu mau dibilangnya apa Bun? Sharing. Sharing ilmu. Luar biasa sekali Bunda ya. Kemudian ibu dari anak kuliah hingga SD, betul ya Bunda ya. Betul. Pengusaha juga warginet nih. Nah sebenarnya Bunda ini sebenarnya ingin lebih dikenal sebagai sosok yang seperti apa gitu, sederhananya. Iya. Sebenarnya pengennya diperkenalkan atau semuanya itu sosok saya pengen menjadi ummu warathul bait ya, ibu sebagai pengatur keluarga gitu. Karena sejatinya adalah ibu itu walaupun di luar seperti apa ya, sukses atau mungkin banyak kegiatan dan apapun itu, pasti cita-cita besarnya itu adalah menjadi seorang ibu di rumah. Betul, benar. Menjadi seorang pendidik pertama dan utama untuk putra-putrinya, menjadi istri yang soleh di mata suaminya, melayani gitu. Ya paling gitu aja sih teh. Keren banget berarti Bunda ya. Tadi balik lagi, sekeren-kerennya juga Bunda ya di luar sana, tapi tetap sosok seorang ibu itu seperti ratu ya di rumah gitu ya. Itu sebenarnya semua capaian ibu-ibu di rumah ya. Walaupun apa sukses, ibaratnya sebuah presiden atau kepala negara atau siapapun, sebagai titik
tertingginya pencapaiannya, betul, adalah Bunda. dia sebagai ibu Wah. yang terbaik untuk anaknya dan istri yang terbaik untuk suaminya. Betul Gitu. betul Bunda, ih, keren banget. Lagi-lagi ya Bunda sosok Iya. ibu. Dan tentunya Bunda sekarang itu banyak anak muda. Kalau misalnya kita ngobrol nih ya tentang anak muda dan kehidupan sekarang, apalagi tentang lifestyle kita gitu kan ya. Kadang ada juga kata apa ya Bun, sedikit miris gitu, karena kan sekarang ada yang namanya katanya self love gitu ya. Apa tantangan terberat Bunda supaya memberikan pemahaman mungkin yang benar agar mereka tetap terlihat autentik tanpa kehilangan adab sebagai seorang perempuan? Ya. Kalau bicara soal self love itu atau cinta diri sendiri itu sebenarnya menurut saya sih penting ya, karena kan begini. Tapi dalam koridor Islam ya, menurut saya itu. Jadi kalau misalkan kita cinta sama diri sendiri penting, tapi jangan berdasarkan diri kita. Tapi cinta kita itu karena Allah. Karena kalau kita cinta dengan diri sendiri, tidak akan ada puasnya ya. Apalagi sekarang tuh standarnya kan bukan standar Allah ya, standar betul, TikTok, bener. standar medsos, Betul. itu kan banyak ya. Iya Jadi banget itu lagi jangan Bunda. dijadikan standar. Jadi standar kita adalah standar kecintaan kepada Allah. Jadi kalau melakukan sesuatu, misalkan saya kepada anak-anak saya begitu, kalau misalkan kamu berprestasi, kamu hebat, jangan lakukan karena saya, jangan lakukan karena biar bagus mama senang nilainya misalkan. Jangan, tapi untuk Allah dan untuk dirimu sendiri. Karena nanti dari dia melakukan yang terbaik kan ada timbul rasa percaya diri ya, Iya, betul, bahwa betul, saya tuh mampu kayak gitu. Jadi kalau sekarang tren anak-anak sekarang ya self love itu sebenarnya bagus, tapi harus didasarkan oleh tadi niatnya kepada Allah, karena sebenarnya bentuk self love itu menurut saya bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Betul kan? Bunda. Jadi kalau misalkan kita nggak cinta pada diri sendiri, bagaimana kita mencintai ciptaan Allah gitu. Jadi kalau sudut pandang saya begitu, dan jangan lupa bahwa semuanya itu dikaitkan kepada Allah gitu ya. Karena nanti akan semu jadinya. Kalau misalkan kita cinta tapi tujuan akhirnya itu apa? Kalau misalkan kita cinta kepada diri sendiri tapi tidak meninggikan cinta kita kepada Allah, itu menurut saya jadi fana gitu ya. Jadi hanya nampak di luar tapi hatinya sebenarnya kosong gitu. Iya, nol gitu jadinya Gitu ya Bunda. Ya. Tidak ada muncul ketenangan. Nah, itu kan. Karena yang paling penting itu tenang. Bunda. Nah, betul gitu. Jadi rasa cinta atau kepada diri sendiri itu penting karena bukti cinta kita kepada Allah dan rasa syukur kita kan. Iya, gitu. betul. Tapi ya itu tadi, jangan distandar-standarkan oleh standar selain Allah. Standar kita harus standar Allah ya, standar keimanan dan ketakwaan gitu ya. Jangan ke standar. Jadi kalau misalkan kita nih kalau sekarang tuh trennya seperti ini gitu ya, bertabarruj berlebihan misalkan gitu ya, itu kan jadi standarnya sekarang kan jadi seperti itu. Terus akhirnya kan kita harus tidak boleh, atau gimana ya maksudnya, memotong bahwa menyadari bahwa kita itu nggak boleh ya, ternyata kita itu harus standarnya tuh standar ke Allah gitu. Jadi apapun tuh ada rem gitu ya, untuk kita bertindak itu ada rem. Kalau misalkan kita cinta kepada diri sendiri tapi tidak terlalu gitu loh teh, mungkin gitu. Iya, oke Bunda. Nah tadi berbicara dengan standar sekarang, itu kan adanya tentunya di media sosial yang memang sekarang sangat mudah sekali ya untuk kita akses gitu Bunda ya. Nah ekspektasi audiens di media sosial ini kan tentunya beragam Bunda ya. Nah gimana nih cara Bunda agar menjaga hati tidak terbebani oleh angka likes atau pengikut gitu, followers di media sosial? Sampaikan aja kebenaran. Jadi jangan sampai kita itu FOMO dengan apa yang terjadi di luaran ya. Boleh kita bereaksi atas sesuatu, misalkan kita atau bereaksi atas sesuatu itu misalkan menanggapi suatu kasus atau apapun ya, misalkan di luar sana. Tapi dengan koridor itu tadi, koridor Islam atau koridor norma yang ada di situ gitu ya. Misalkan kalau misalkan kita menyampaikan suatu kebenaran nih, contoh, kadang-kadang kan kalau misalkan ngomongin soal media sosial kan kadang kalau enggak yang hypes atau yang lagi itu kan likes-nya sedikit ya. Tapi kan apakah kita harus melanggar syariat untuk mendapatkan likes yang banyak gitu ya? Itu kan jadi nggak berkah ya. Jadi kita nggak tenang gitu. Kita berjalan di atas petunjuk Allah. Kalau tidak itu kan rasanya nanti hati kita kosong. Jadi likes-nya banyak tapi sebenarnya itu
kosong, kita nggak Iya. ada kebanggaan ya. Sampaikan aja kebenaran. Nanti kan memang sekarang ini sangat di era kapitalis dan sekuleris sekarang ini kan memang agak susah ya. Maksudnya Iya, kita iya, mendapatkan orang yang lurus gitu kan. Penuh perjuangan lah dan itu tantangan. Iya, iya. Semoga kita bisa lah untuk itu. Jadi harus punya keimanan dan ketaguhan iman gitu ya. Ya, amin amin. Luar biasa sekali Bunda, dan tadi lagi-lagi kita supaya tidak mengikuti yang terlalu kesana gitu, Iya. ada remnya gitu Ada Bunda ya, remnya, ada remnya Jadi betul. kalau kita semuanya distandarkan karena Allah, apapun nanti akan ada remnya kita gitu ya. Iya. Ada apa ya, seperti Batasan. kebablasan lah Iya ya iya gitu. betul Bun. Gitu. Dan dalam setiap itu tuh ini kan yang benar aja menurut Allah gitu ya. Jadi jangan sampai kita terus aja gitu nanti nggak ada pengingat ya. Iya iya betul Bunda betul sekali. Oke. Terus Bunda ada nggak sih momen titik balik yang membuat Bunda itu jadi bilang oke, saya harus serius nih di dunia dakwah, apalagi melihat sekarang gitu kan tadi seperti apa, sekaligus Bunda membangun bisnis properti atau hospitality yang sekarang seperti ya. itu. Jadi saya cerita dulu ya, kalau saya itu kan seorang ibu juga seorang punya usaha lah ya. Iya, gitu. iya, Sebenarnya usaha saya juga bukan usaha yang besar, tapi awal memulainya saya dengan suami saya itu sangat challenging banget ya, karena saya bukan orang asli Garut. Oh, Bunda asli mana? Surabaya. Surabaya, tapi suami di Garut gitu. Suami di Garut. Saya sebenarnya sama dua-duanya tuh orang Surabaya semua. Oh, wah, tiba-tiba di Garut. Tapi saya dulu pernah di Bandung, pernah di Tasik gitu ya, oke. berpindah-pindah. Akhirnya saya ditakdirkan Allah di Garut. Waktu 3 tahun di awal saya nggak ngerti, sebenarnya nggak ngerti potensi Garut tuh sebesar apa. Cuma Di saya tahun tahu berapa itu berarti Bun? anak saya TK waktu itu tahun berapa ya? Mungkin Udah berarti cukup lama tapi ya Bun, 15 tahun atau Oh, 14 tahun yang iya, lalu iya, lah iya. ya. Oke, oke. Gitu. Nah, waktu itu si kakak waktu itu TK, waktu itu saya hanya menjadi ibu rumah tangga saja. Ah, iya. Nah, waktu itu ada seorang teman yang menawarkan rumah. Awalnya itu seperti komplek gitu ya, tapi semuanya itu dikomersilkan. Jadi memang tidak ditujukan untuk hunian gitu Teh. Jadi khusus untuk itu. Nah, karena waktu itu suami saya awal mengaji ya, hijrah lah ya bahasanya gitu. Awal dari situ, nah itu titik perjuangan saya waktu itu. Saya membeli rumah tanpa riba. Nah luar itu biasa. akhirnya saya tuh sampai jual mobil gitu ya. Saya nggak punya kendaraan untuk anak saya jemput anak masih kecil-kecil naik angkot, naik delman dan sebagainya. Tapi saya sudah sudah kuat gitu istilahnya, belajar lah Iya, untuk Bunda. mentaati aturan gitu ya, mentaati syariat. Nah setelah itu saya akhirnya tidak berjalan sama manajemen yang di situ di komplek itu yang tadi saya bilang ada komplek yang memang disewakan. Iya. Nah saya enggak, karena belum lunas kan. Oh, iya, Saya iya, masih oke. dicicil ya. Oh, iya, iya, Karena benar-benar. saya tidak riba, jadinya saya menjual mobil, uangnya masih kurang. Yaudah kumpulin lagi. iya. Nah, akhirnya dari situ saya jalan sendiri aja, kata suami gitu. iya, iya, Awalnya saya menjual sendiri ya, seperti menjual di Facebook, di media sosial, di Airbnb waktu itu. Iya. Tapi kan yang namanya masih awal-awal kan belum ada yang tahu ya Iya. Al-Hana Villa Syariah itu seperti apa gitu kan. Nah oke, pada akhirnya ya udah kita beli. Padahal yang sebelah-sebelahnya tuh sudah ada yang menginap gitu ya. Rumah saya belum waktu itu. Konsepnya seperti guest house atau homestay gitu loh Teh. Oh iya iya. Ya, nah setelah itu akhirnya saya dapatlah tamu pertama kali ya gitu ya. Masya Allah luar biasa. Sangat diingat ya. Sangat Bun. iya, saya Yang pertama itu ya. capaian yang luar biasa kan. Pasti, Dan pasti, itu Bunda. tanpa waktu itu tanpa traveloka kayak gitu-gitu. langsung gitu ya, Bunda, ya. langsung pakai media sosial yang waktu itu 8 tahun 9 tahun yang lalu kan belum sebegitu deras kayak sekarang Iya, ya. betul, Iklan betul. dan sebagainya masih belum, jadi masih konvensional lah ya. Iya. Nah setelah itu udah ada, alhamdulillah kita udah bisa tuh masuk Airbnb yang pertama kali ya, saya masih ingat. Terus ada temen masukin di Traveloka, kita udah diajak gabung. Jadi Udah semua mulai udah gitu ya, mulai Bun, lah ya, iya. Peggy waktu itu masih ada. Oh, iya, Peggy iya. masih ada. Terus masuk itu booking.com, Oke. udah ada Agoda dan lain-lain udah ada. Nah setelah itu perlahan-lahan kita akhirnya mulai belilah satu rumah lagi gitu ya. Nah itu dengan jalan itu tadi tetap tidak mau riba ya. Iya, Jadi Bunda. pelan-pelan asal selamat gitu Iya, lah, iya, Teh. iya, Jadi, iya. dakwah itu memang tidak seperti langsung kita sampaikan ya. Artinya dakwah itu bisa dengan apa ya tindakan kita. Apa yang kita lakukan sesuai dengan syariat, kita berjuang dulu di Iya. jalan Allah gitu ya.
dengan sikap, dengan tindakan kita insya Allah dinilai sama orang lain itu seperti dakwah kan, seperti Iya, saya iya, betul, ceritakan betul. seperti ini. Ya, terus setelah itu saya beli rumah dengan mencicil juga ceritanya gitu. Alhamdulillah. Nah, setelah itu ada 2, setelah itu ya berlanjut, tapi alhamdulillah gini, ternyata banyak hikmah atau ibroh ya. Orang-orang ternyata tuh mendengar kalau suami saya Pak Nur Cahyo namanya, mau membeli rumah-rumah yang ada masalah gitu. Jadi saya tuh terkenal di situ tuh kalau rumah ada masalah atau mandek ya, Iya. tidak bisa membayar cicilan dan sebagainya, itu larinya ke saya. Ingat gitu. bunda lah. Iya. Saya sampai Iya, iya, iya. jadi alhamdulillah saya bisa melepaskan teman-teman tuh dari riba gitu ya. Saya lihat rumahnya, lihat ya Iya. sudah. Tapi itu tetap saya juga mencicil ya sistemnya. Jadi saling ridho gitu loh teh. Iya, 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 Kalau benar. misalkan yang punya rumah mau dicicil ya nggak apa-apa, asalkan dia udah nggak punya tanggungan lagi di bank gitu ya. Iya. Misalkan kita ada akad lah ya sama Oke, benar. ini ya. Dari situlah awalnya. Terus akhirnya banyak yang gabung seperti saudara-saudara, ada Iya. orang tua juga akhirnya membeli rumah. Di situ ada juga yang tetangga yang apa itu namanya punya rumah tapi beliaunya tidak bisa mengurus. Nah itu bisa dititipkan ke manajemen kami, Oke. manajemen Alana Villa gitu ya. Gitu. Dan di situ tapi tantangannya ternyata dan di sini dakwahnya ternyata Garut itu luar biasa bukan di Garut ya, mungkin di kota-kota lain atau di mana itu, karena bisnis penginapan ini kan penuh dengan tantangan ya. Betul banget. Nah, gimana caranya kita itu menghindari dari itu? Ini Iya. sangatlah beresiko besar Iya, ya. riskan banget Iya, gitu riskan ya, banget. Bun. Kita bukan jualan gorengan, bukan jualan makanan, bukan jualan minuman Iya. yang kita nggak bisa saring ya, karena dilakukan kita menjual jasa rumah. Iya. Kita kan nggak bisa Nggak tahu tahu gitu ya, Bun, kan apa yang- yang datang itu siapa, Iya. ngapain di dalam rumah itu ya kan. Kita Betul, hanya ingin Bun. mendapat keberkahan. Mungkin dengan caranya kita membeli tanpa riba udah bagus ya menurut saya. Iya. Tapi bagaimana menjalankan setelah itu kan ada tahapan lagi tuh. betul, betul. Menjalankan bisnis ini dengan jalan yang seperti apa kan gitu kan. Akhirnya saya sama suami itu ini mencari tahu gimana ya cara kita konsultasi ke ustadz gitu ya, Iya. ke pengacara muslim gitu. Iya. Akhirnya sampai kita itu punya standar yang sebelum MOU lah ya, sebelum tamu itu check in, Iya. kita itu bacakan aturan-aturan yang tidak boleh dilakukan kayak gitu. Dan beliaunya itu harus tanda tangan. Jadi kalau misalkan dia tidak tanda tangan berarti tidak menyetujui Iya. aturan kami begitu. Kadang-kadang sampai nah ini terberatnya di situ. Kadang-kadang tamunya marah. Iya, ribet Ngebrak gitu meja, kan ya. Ada. banting handphone petugas Aduh, gitu ya. iya, Ini benar. apa sih? Kadang mungkin saya nggak menyalahkannya, mungkin belum familiar ya Iya, betul, dengan benar. syariat gitu ya. Saya tuh kepengennya memang positioning usaha kami Alana Villa Syariah itu memang diingin yang truly syariah gitu. Jangan sampai ada yang syariah tapi kenyataannya nggak Tidak. syariah. Hanya nama aja. Hanya nama aja. Jangan sampai gitu kan. ya, benar. Jadi Ya. kalau misalkan banyak sih ibu-ibu atau bukan ibu-ibu ya, orang yang bertanya juga, ini nanti saya nggak bawa KTP gimana gitu. Iya. Oh ada surat nikahnya nggak? Atau bahkan teh yang baru nikah itu juga kan besokannya pengen honeymoon gitu Iya, ya. iya. Nah itu kan nggak bawa, ya kita cukup sebenarnya video, foto, udah sudah cukup gitu. Atau dia mau di follow IG-nya. Kalau di follow IG-nya kan kita ketahuan ya. Iya. Ini sudah menikahnya kapan, dipostingnya kapan gitu kan, bisa ketahuan. Sebenarnya banyak cara lah untuk kita bisa Iya. mengetahui bahwa, dan biasanya gini teh, kita udah bisa baca orang-orang yang kayak sulit gitu kita mintain data keterangan itu biasanya Iya. benar. Betul. Iya sih, Jadi benar. kalau misalkan dia udah kebuka, oh ya silahkan gitu ya. Iya. Ini IG saya ini, gitu. Iya. Dia nggak ada privatisasi gitu, nggak ada kan. Misalnya dia bisa cari tahu saya gitu. Iya, kan, iya, istilahnya. benar. Tapi kalau misalkan dia Yang, kayak susah nggak tahu gitu ya, benar. ambil boleh ya follow IG-nya apa? Oh saya nggak punya ini, dan beralasan macam-macam. Iya. Nah, itu. Jadi agak tantangan juga bener teh. Jadi kalau saya misalkan briefing sama karyawan gitu ya, tim-tim kami itu Iya. memang bukan untuk selain kebersihan ya, kenyamanan, tapi untuk ketahanan mental menegakkan syariat ini loh. Iya, Karena betul, mereka benar. berjuang ya, visi misi kami ada, Iya. udah bagus. Tapi kalau penegakan di lapangannya nggak ngerti gitu Iya, ya, lemah gitu, lemah gitu kan, ya. Nah, kayak susah. kemarin teh, contoh banget yang kemarin hari Sabtu, itu ada tamu yang datang. Laki-laki, ditanya lah, sama siapa Pak? Sama istri saya. Oke. KTP-nya Pak, mohon. Alamatnya sama teh, tapi yang datang berbeda dong Orangnya, Bu. orangnya. Aduh. Perempuannya Gimana? berbeda ya. Untung itu kan jadi Aduh. iya, jadi pengalaman kita itu Banyak macam-macam, banget gitu ya. bener ya. Jadi
untungnya tuh jadi sigap gitu ya. Kami itu jadi bukan hanya menegakkan syariat itu memang begitu susahnya Sulit banget gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita semangat, insya Allah. Ini adalah aturan yang harus tegakkan, jangan sampai Allah tuh marah dan tidak memberikan keberkahan lah kepada usaha kami. Gitu. Saya dan suami berprinsip seperti itu. Jadi kalau pas itu datang itu, tapi alhamdulillah sih nggak marah-marah beliaunya. Oh iya maaf gitu, mungkin malu atau apa. Soalnya KTP-nya udah terlanjur di-share kan, udah terlanjur di data kami, database kami. Ternyata pas datang kok perempuannya berbeda, dimintain KTP lagi, nggak mau gitu loh. Pokoknya ceritanya banyak lah. Macem-macem banget ya Bunda. Tapi itu tantangan ya, saya berikan lagi kekuatan untuk tim-tim kami. Kalaupun ada yang marah, ada yang apa, ya nggak apa-apa, itu tantangan, insya Allah menjadi ladang pahala. Saya kuatan. Kadang banyak juga sih Teh karyawan saya yang akhirnya, aduh kok begini amat ya kerja gitu ya, ribet amat gitu, harus membacakan aturan, terus belum lagi suruh tanda tangan ke orang yang nggak mau, terus nanti ada perempuan teman saya yang datang, itu kan beda lagi. Misalkan, aduh kalau datang perempuan ini ya udah di ruang tamu kita aja, misalkan kita punya lobby kan, jadi ngobrolnya jangan di villa gitu kan, karena laki-laki semua, ada perempuan datang, ini kan juga dari tanda tanya ya Teh ya, udah di ini kami aja di lobby kami aja, di lobby kan ruang terbuka ya. Betul. Nah itu juga kadang mereka nggak mau, ya macam-macam ada aja gitu ya, modus-modus yang tapi kita bisa tebak lah ya kemana gitu sih. Insya Allah sih banyak lah. Mungkin saya dulu juga nggak ngerti, begitu ya caranya orang-orang untuk dalam tanda kutip begitu tuh banyak cara. Banyak banget. Karena emang kalau usahanya seperti ini gitu, ya, penginapan lebih riskan lagi sih lebih beresiko, terus tantangannya, tapi ya itu karena niat, karena Allah untuk mencari keberkahan itu. Kadang ada juga Teh yang kadang-kadang agak ini ya, ada tanya-tanya nih di WA saya misalkan, boleh nggak saya menginap gitu. Oh boleh, ini kan memang penginapan saya gitu. Tapi saya sama pacar saya gitu, mau apa? Ada juga yang terang-terangan gitu. Ya ampun. Terus saya boleh nggak datang dengan pacar saya atau bahkan tunangan saya? Terus saya nanya mau apa? Saya nanya dengan dia. Terus ya mau staycation. Kadang ada yang mau staycation loh bersama keluarganya aja. Saya gitu, jangan berdua gitu. Yang temennya yang perempuan sama keluarga perempuan, AA-nya sama yang keluarga AA. Saya sampai gitu saya jelaskan. Oh saya cuma pengen berdua aja. Oh ya mohon maaf ya, kayaknya kami tidak bisa menerima gitu kan. Ada sama saya ke posting gitu ya, saya share ke teman-teman gitu, ada yang nanyain kayak gini ya. Ada kadang alasannya juga saya mau kerja gitu. Kerja gitu. Kerjanya gimana gitu. Ya Allah benar. Gitu. Tapi itu masih sopan sih Teh. Maksudnya dia masih bertanya dulu ya. Walaupun itu saya juga ada ladang dakwah di situ. Kak menikah dulu ya. Menikah dulu ya. Nanti kalau udah setelah mata Allah boleh. Oh iya. Jadi kayak segan sendiri kan akhirnya. Iya betul benar. Ini dakwahnya gitu. Di situ. Jadi kadang-kadang saya baca greget banget ya. Pede banget dia itu bisa gini secara ini ya. Iya benar. Seorang saya gitu. Tapi oh ya udah nih ladang dakwah saya gitu. Menikah dulu ya, sah dulu di mata Allah. Biar berkah semuanya. Baru lah. Oh iya Kak, maaf ya. Dakwahnya, sabarnya ada banget, keren banget Bunda Warginet. Wah ini pasti Warginet juga di rumah ikut greget kayaknya. Kemudian Bunda gimana sih cara Bunda membagi waktu antara tadi mengurus anak yang lintas generasi, kemudian kegiatan komunitas tadi berdakwah, dan operasional Pila yang tentunya kan itu pasti Bunda selalu kontrol gitu kan ya. Gimana sih Bunda? Nah ini contohnya hari ini tadi saya kalau setiap malam itu biasakan untuk anak saya telepon dulu sama anak saya yang kuliah di Surabaya di Unair kan, dia sama neneknya di sana. Saya telepon dulu kegiatan dia apa terus kalau misalkan pagi-pagi saya berusaha untuk menyiapkan semua kebutuhan. Anak saya yang nomor 2 yang masih SMA kelas 2 sama yang kecil nganterin sekolah, semua saya pastikan. Nah izin sama suami termasuk hari ini. Kadang minta petunjuk ya. Ini besok ini saya diundang. Terus apa nih mungkin yang bisa disampaikan sama
suami saya ke saya gitu ya, misalkan pesan-pesan mungkin apa ke saya gitu, Iya, oh ya nggak iya. ada, ini mungkin titip ya, kamu harus mendakwahkan ini gitu. Suami Oh, saya iya. juga, saya sebenarnya di sini itu karena ajakan suami Teh sebenarnya. Oh, Jadi yang hijrah duluan tuh suami. luar biasa. Saya Masya itu Allah. sebenarnya follower aja. Ada loh dulu ketaatan saya tuh nggak, istilahnya masih rendah gitu ya. Jadi suami udah ngaji, terus saya udah hijrah gitu ya, tapi saya masih belum. Terus akhirnya suami tuh, ayo kapan kamu ngaji? Ya biasa lah ya, kita tuh masih denial ya. Iya. Nggak usah lah, aku udah bisa ngaji ini gitu. Ternyata mengkaji Islam dengan kita mengaji Al-Quran itu kan beda ya. Mengkaji Islam itu kan tentang ideologi, Iya. tentang ya pemerintahan atau tentang sistem Islam, itu kan berbeda. Akhirnya suami saya kayak, udah ayo didatengin lah ustazahnya ke rumah. Udah, kalau kamu banyak alasan ya, Iya. udah aja ini ustazahnya datang, kamu apa kayak Mau gitu. alasan apa Alasan lagi, apa lagi bener, gitu ya. aduh. Akhirnya alhamdulillah, jadi di situ saya akhirnya oh ya udah, awalnya dari situ, awalnya dari ketaatan kepada suami, sampai akhirnya ditanya sama ustazah, ini benar lanjut ngaji nggak? Ini karena apa? Karena Allah atau karena suami? Saya Karena sampai didatengin. Iya, sampai didatengin. Enggak, ini alhamdulillah udah sampai kesekian nih, ngajinya udah beberapa kali gitu ya. Oke. Baru ditanya untuk keniatan, keseriusannya ini dilanjut atau enggak. Iya, Jangan iya. sampai kita ngaji itu karena disuruh ya, karena memang harus karena Allah gitu, karena biar lancar kan Lancar. gitu, dengan niat yang memang kita benar-benar mencari ilmu karena Allah gitu. Jadi kalau misalkan balik lagi yang tadi kayak mengatur waktunya kayak tadi pagi, nah ini nanti saya sore sudah harus menjemput anak saya menjemput anak saya yang SD ya. Oke, Makanya bener. saya range waktu tadi tuh gini, yang mengundang jam 10 saya kebetulan ada pengajian juga, Iya. kajian sama teman-teman, kayak isinya tuh curhat-curhat gitu loh ya. Masya Allah. Jadang bertemu sama teman-teman itu seneng ya, berbalut dengan kajian-kajian gitu Iya, ya, iya, berkumpul bener. sama teman-teman itu kan jadi insight ya, luar biasa gitu, sharing-sharing ilmu juga. Terus istirahat sebentar baru kesini gitu. Nah nanti sore jemput anak saya. Nah anak, aduh. kalau udah sore jam 5 atau maghrib udah waktunya stay, suami pulang kan. Iya, iya, Nah, ya bener. udah saya juga harus ada di rumah. Di rumah gitu, oke. Gitu sih Teh. Jadi memang harus di planning dulu Iya, iya. ini ya, Iya, dari benar. bangun tidur sampai Iya, tidur, sekali, iya. Dan membagi itu tadi waktu. Sebelum itu juga saya sudah koordinasi sama penanggung jawab villa juga, karena besok kan libur panjang ya. Iya, Nah, iya itu kan harus betul. dipersiapkan tuh. Iya, Tadi pagi banyak saya mungkin ya Bunda iya, ya, sekarang pasti. sudah ada lebih dari 10 unit saya gitu. Jadi yang udah booking gitu ya, Bun, dari unitnya jauh-jauh juga sudah mulai hari. banyak. Tadi alhamdulillah saya sebelum kajian pagi tadi saya sudah sedikit-sedikit ngecek lah. Ini sudah siap, kurangnya apa? Besok kan harus sudah fit ya Iya. keadaannya gitu. Berarti Bunda itu masih sangat on untuk cek-cek juga Iya, gitu ya. iya, karena kan saya harus memastikan sendiri, karena gini, konsep kami kan seperti villa. Villa itu kan rumah saya sendiri ya. Iya, iya, Jadi iya. kayak saya tuh nerima tamu gitu loh Teh di rumah saya itu. Oh, Beda iya, ya iya. kalau misalkan kita punya hotel yang itu kan rasanya bukan bentukan rumah ya. Iya. Kalau rumah itu seperti homey, seperti rumah saya gitu, dan memang itu rumah saya kan. Iya, Jadi iya, saya iya. tuh, oh besok tuh ada tamu saya. Saya menganggap tuh semuanya tamu ya. Tamu, iya. Tamu saya besok datang, saya harus mempersiapkan rumahnya dengan nyaman, harus dicek semua, harus nyaman ya kayak Iya, gitu. Kadang sampai saya sama tamu saya tuh sampai seperti teman. Hmm. Sampai ada keluarga baru ya. Oh, iya, Karena iya, kita iya. bisa ngobrol, sharing gitu masih berlanjut lah gitu. Nah, Oke, silaturahminya luar biasa ternyata sekali. banyak membuka jalan lah di sini itu. Oh iya, ya di tengah kesibukan masih sangat sempat gitu ya Bunda. Iya, ya, masih untuk harus Karena disempatkan. itu titik kunci kesuksesan sebuah penginapan ya menurut saya ya. Karena kalau banyak teman-teman saya yang dulu bersama-sama Teh, awalnya kita gabung bareng ya, maksudnya Iya. saya beli rumah untuk penginapan, teman saya ada, tapi beberapa sudah tidak bisa karena tidak menjaga konsistensi ya. Oh. Jadi mungkin jadi reviewnya udah nggak bagus gitu ya, terus akhirnya tidak terurus, akhirnya teman saya, Mbak dibeli aja rumah saya. Oh gitu. Ada juga ya. Rasanya aku udah capek ya, itu memang butuh effort sih. Saya dulu 1, 2 udah capek, tapi kalau sekarang ada sistem ya. Iya. Saya udah beberapa punya tim kan, jadi saya cuma ngecek aja, jadi cuman oh iya ya checklist atau mungkin kekurangannya apa, nanti Iya. baru bisa disampaikan ke tim. Oke. Nah, kalau di balik konsep villa yang sekarang syariah ini, apa sih Bunda yang jadi awalnya konsepnya Ya. itu? Konsepnya itu ya awalnya sebenarnya ya itu tadi, kok banyak orang-orang itu datang atau iniin villa tuh dengan modus yang
tidak betul ya. Itu kayak di awal-awal saya usaha itu kan saya masih ini positioning saya masih belum kuat lah ya untuk menegakkan syariat itu. Tapi ternyata kok lama-kelamaan kok saya nggak mau larut, atau kan memang itu di situ bukan saya saja, ada beberapa kan, tapi beberapa itu kan tidak sesuai syariat ya. Nah jangan sampai nanti saya mengikuti gitu loh Teh. Jadi saya harus punya ini sendiri, walaupun menegakkan syariat itu susah gitu ya, banyak juga orang yang, jadi kalau misalkan yang bukan syariat di situ ya, misalkan gitu melanggar sesuatu gitu kan, orang kan taunya satu komplek kan Teh. Kecuali kalau komplek itu saya punya alana semua, beda ya. Tapi kalau ada 1-2 yang melanggar syariat, kan mereka nggak paham alana itu yang mana. Sampai perlu Teteh tahu ya, di unit kami tuh sampai ada aturan bahwa ini ada tulisannya alana, itu kan takutnya nanti rumah-rumah kami dianggap bukan alana villa syariah gitu ya, dianggap yang lain gitu. Sampai kita tuh jelaskan aturan-aturan, tidak boleh bawa ini, tidak boleh melakukan ini tuh di depan unit. Jadi kalau misalkan ada orang yang mau coba-coba terus dia baca dulu tuh aturannya tuh, agak ngepet juga kan dia. Oh ternyata udah nggak jadi misalkan gitu ya. Sebelum kita bacakan, sebelum kita check in kan selalu kita bacakan ya aturan-aturannya. Dia kayak bisa baca sendiri di situ. Takutnya udah masuk malu gitu ya. Jadi di luar udah diantisipasi ada. Silahkan baca dulu ini. Baca dulu. Iya benar. Itu awal titik mulanya. Dan kadang udah ada pun masih ada aja yang belum baca atau paham gitu ya. Dan memang itu awal titik mulanya gitu Teh, karena kita kan harus ini ya, gini. Ada di titik yang berkontra dalam hati ya. Misalkan saya dengan keimanan atau hijrah saya yang tadi sama-sama misal, karena hijrah itu sebelum saya ada villa kan. Nah terus pas saya ada villa, terus kenyataannya ternyata yang datang kok begini misalkan itu ya, itu kan nggak enak ya di saya sendiri. Wah saya harus tegas nih, walaupun kadang Teh ya nggak ada tamu juga. Misalkan ada tamu nih datang, tapi bukan suami istri atau apa. Kan kalau karyawan saya, Bu sayang Bu, tadi kan kita dapat tamu itu kan, nggak apa-apa gitu. Jangan sampai kita menerima atau kita kosong, ya udahlah semuanya dimasukin. Nggak gitu konsepnya di Islam saya gitu ya. Itu kadang-kadang memang harus sering disampaikan ya kepada tim-tim gitu. Jadi yang visi misi kami tuh bukan nyampe ke kita aja, tapi ke tim-tim kami tuh juga harus sampai gitu ya Bunda. Biar sevisi gitu ya antara betul-betul Bunda. Oke, kemudian Bunda gimana sih cara Bunda memisahkan Citra tadi sebagai seorang tokoh dakwah atau sharing tadi dengan Bunda sebagai pembisnis di Villa Alana ini? Sebenarnya sih tidak perlu dipisah ya, maksudnya bukan seperti ini. Jadikan menurut saya usaha ini sebagai bentuk dakwah. Jadi dengan saya merasa bahwa usaha villa syariah saya ini, Alana Villa Syariah ini bisa membawa dampak positif untuk tidak melakukan melanggar hukum, norma sosial, norma hukum, norma agama ya. Dari situ pun saya sebenarnya sudah seperti saya sampaikan tadi, sudah seperti berdakwah gitu kan. Jadi saya hanya melakukan yang memang sudah Allah tetapkan lah untuk menegakkan dakwah. Karena sebenarnya dakwah itu kan menuntut ilmu adalah ini kewajiban ya. Dakwah juga termasuk kewajiban. Apa yang kita bisa kita lakukan. Termasuk saya di bidang bisnis penginapan, apa yang bisa saya lakukan untuk agama saya, untuk menegakkan syariat ini. Akhirnya ya situ. Akhirnya saya konsisten di menegakkan syariat di bisnis hotel atau penginapan. Iya Bunda. Karena kan kalau misalnya kita pikirkan secara sederhananya atau sekilasnya Bunda kan bisnis ini tuh memang sangat ini ya. Tapi ini Bunda sebagai seorang pendakwah tapi dengan kesadaran penuh gitu ya membuka bisnis yang memang kan rata-rata Bun ada juga orang yang mau buka bisnis udah tahu bahwasanya kalau buka ini ya kayak gini gitu kan. Udah di zaman sekarang Bunda kan ya udah pasti gitu. Makanya begini Teh, maaf saya ini ya. Kadang kayak misalkan mencibir ya. Kamu kayak gini nggak takut? Nah gitu Bun, kamu nggak takut misalkan. Kamu penegakkan syariat tapi usaha itu gitu kan. Betul Bun. Itu bener ya kan gitu maksudnya. Pasti warganet juga akan bertanya-tanya gitu. Tapi ternyata itu bisa kalau kita punya sistem. Saya punya tim-tim ya, ustadz saya juga ada ustadz pengacara ya, ahli hukum juga tapi seorang ustadz. Jadi
syariat bisa jalan, Iya. bisnis juga bisa jalan gitu. Bagaimana menjembatani bahwa kita itu bisa itu jalan dua-duanya begitu. Karena memang ternyata nggak mudah. Dulu sempat ada loh teh penolakan nama syariah. Jadi di situ tuh nggak boleh ada nama syariah. Saya Di komplek di komplek itu. Terus maksud saya dalam komplek itu kan memang bukan saya aja pengelolanya, banyak. Maksudnya kami semua itu menyamakan semuanya itu berdasarkan syariah gitu ya. Belakangnya dikasih nama syariah gitu. Biar ada paling enggak itu ada nama syariahnya itu bisa tahu lah ya, teridentifikasi lah ya gitu. Tapi gitu ada yang nggak mau. Sampai saya keberatan dengan nama syariah. Padahal muslim loh. Kan gitu kan jadi sebenarnya nah itu kan membuka pikiran saya ya. Oh ternyata seorang muslim itu ada loh yang anti sama kata syariah. Soalnya kan kalau misalkan kita mau ganti nama yang lain selain syariah, nama apa yang pantas ya? Misalkan gitu. Dengan kata syariah itu kan sudah mencakup semuanya betul, orang sudah paham maksudnya gitu ya. Betul. Nah, itu tuh ada yang keberatan. Oh, yang dia bilang mungkin begini. Nanti kan yang menginap harus orang Islam aja kalau gitu. Padahal saya banyak tamu saya itu malah ada rombongan gereja dari Jakarta waktu itu. Iya benar. Waktu itu ada pendeta. Jadi gereja itu sampai nginep 3 unit waktu itu. Jadi rombongan gitu ya untuk ngadakan bakti sosial di gereja di sini. Jadi gereja di Jakarta, gereja di sini. Itu kan nggak masalah. Malah saya itu malah jadi bagus. Ternyata ada villa syariah, Alana Villa Syariah yang menjadi akomodasi ya buat agama lain gitu ya waktu itu gitu. Saya jadi bangga waktu itu. Iya, dan pasti Bunda. jadi terjadi komunikasi yang baik loh Teh. Iya. Jadi Bunda. akhirnya saya menemuin bapak pendetanya itu, berkenalan dengan istilahnya, oh jadi kita jadi malah seperti iya betul gitu ya. Iya. Gitu. Jadi apa yang ditakutkan sebenarnya gitu. Itu pertama juga kan rezeki dari Allah ya. Iya Bunda. Kita harus percaya dulu. Betul. Kata yang baik itu tidak akan menimbulkan sesuatu yang buruk, saya percaya. Malah sebenarnya kalau nggak dikasih itu nanti akhirnya jadi buruk kan. Iya. Nggak bisa menyaring kan tamu-tamu kita kalau dengan pakai nama itu aja saya masih ada perjuangan ya gitu ya. Betul. Apalagi nggak pakai kata itu, nama iya. itu kan luar biasa gitu. Susahnya kita untuk menyaring. Iya. Begitu Teh. Memang keadaan di lapangan itu lebih menantang ya bahasanya saya itu. Iya betul Bunda. Gitu. Kemudian Bunda kalau misalnya Bunda untuk memilih gitu ya, menurut Bunda mending bisnis viral tapi nilai Islamnya itu samar, tetapi atau bisnis yang stabil tapi syariatnya terjaga? Saya malah lebih yang tadi bisnis biasa aja ya, maksudnya belum viral tapi nilai keislamannya terjaga. Karena dengan itu tuh akan long lasting ya. Menurut saya akan panjang, akan ada berkah, dan kita tuh akhirnya punya positioning sendiri. Akhirnya ada keluarga yang ngerasa loh Teh, kadang-kadang gini, pernah kita itu kan punya rumah yang sebelahan dengan unit orang ya, bukan Alana ya. Itu salah masuk karena dia bookingnya di Traveloka, tidak langsung di saya gitu kan. Akhirnya loh, dipikirnya dia itu sama gitu kan. Terus dia bingung, kok vibes-nya beda gitu kan, nggak kayak yang dulu. Nelpon lah saya, terus ibu ini beda ya unitnya, bukan Alana ya. Maaf ibu booking di mana misalnya, oh di sini gitu, oh bukan gitu, nggak mau Teh, nggak bisa tidur, saya nggak tahu ya. Jadi ternyata rumah itu dengan kita menjaga kesucian, orang lain tuh bisa merasakan. Nah itu yang luar biasa. Jadi itu pun karena tahu dari tamu-tamu saya itu. Jadi pas datang itu, ibu soalnya waktu subuh itu, saya nggak mau di sini lagi katanya. Memang kebetulan beliaunya juga latar belakang ininya kuat ya. Imannya juga kuat, dia kayaknya bisa merasakan lah anak-anaknya semua di situ tuh kok nggak kayak yang dulu mah. Kebetulan sebelahan. Akhirnya ya udahlah, kebetulan kosong juga, akhirnya saya suruh pindah. Nah Bu, yang ini yang dulu kan. saya. Iya benar. Itu ada segmen sendiri. Akhirnya saya bilang kalau misalkan ibu ini syariahnya itu ada loh Teh, kadang-kadang yang tanya ini syariah beneran apa syariahan gitu ya. Ada juga karena enggak Pak, bener-bener soalnya saya agak terganggu Bu. Dengan kalau misalkan rumah yang begitu gitu ya, tidak nyaman karena kami sangat menjaga kesucian gitu. Oh ya sama Pak gitu. Ya sudah, akhirnya dari situ tuh ternyata ada marketnya sendiri loh ternyata. Iya betul gitu. Bunda. Jangan sampai ternyata, dan itu memang harus dinormalisasi ya menurut saya ya. Seharusnya gitu ya Bunda. Karena kan namanya dengan keluarga, terus rumah, apalagi saya dari sisi yang hospitality-nya ya, menjaga rumah tetap nyaman,
walaupun itu kesuciannya juga jangan sampai dilupakan. Iya. Artinya bersihnya bersih gitu ya, nyamannya nyaman, tapi ternyata tidak suci ya, Iya. karena itu orang lain ternyata bisa merasakan, apalagi saya yang punya rumahnya. Iya Bunda. Sama seperti saya menjaga rumah saya sendiri kan ibaratnya. Iya, luar biasa sekali. Nah, kemudian Bunda, mungkin ini juga menjadi satu closing statement ya Oh, di gitu. pertemuan kita kali ini. Betul. Gak kerasa ya Bunda kalau ngobrol itu ya. Iya, betul. Mungkin Bunda apa yang ingin disampaikan, pesan utama nih untuk perempuan yang sedang berjuang hijrah, sekaligus ingin mandiri secara finansial gitu. Jadi ingin seperti Bunda, keduanya beriringan seperti itu kan, bisnisnya tetap jalan tapi sesuai dengan syariat. Kalau saya pesan buat muslimah harus belajar ilmu ya. Kita harus semangat bertolibul ilmi, karena setiap langkah kita itu harus berdasarkan syariat atau petunjuk Allah. Karena kita tidak bisa berjalan tanpa petunjuk Allah. Jadi apapun, kalau misalkan kita ada usaha atau kebangkitan kita untuk mencari kemandirian tadi ya, dengan petunjuk Allah insya Allah akan berkah gitu, insya Allah akan menimbulkan ketenangan. Jadi kalau misalkan kita tadi gimana sih caranya untuk bangkit, kita harus tahu dulu juga potensi yang ada diri kita kan. Kalau misalkan kita udah punya nih jalan untuk hijrah gitu ya, yang misalkan tidak sesuai dengan syariat, berarti jangan dijalankan. Jadi tapi memang itu agak berkontra ya kadang-kadang, misalkan kayak tidak boleh berkumpul gitu ya sama laki dan perempuan misalkan di situ, tapi tidak ada sekat ya, misalkan bisnis itu ya coba dicari jalan terbaiknya, misalkan gitu, dipisahkah tempatnya gitu ya, laki dan perempuan atau bagaimana gitu ya. Jadi bisa benar-benar saling berjalan beriringan seperti saya tadi, dengan menegakkan syariat itu ternyata tetap bisa kok berjalan gitu ya. Yang penting kita punya niat, punya tujuan karena Allah, insya Allah dimudahkan begitu. Luar biasa sekali Bunda. Wah, ini nih jadi apa ya, membuka sekali mindset gitu Bunda, terkait dengan tadi hijrah. Karena hijrah itu memang Gak mudah gitu iya, Bunda gak ya. mudah. Apalagi untuk yang memang memutuskan untuk bekerja berkarir untuk seorang wanita gitu, pasti kan banyak sekali tantangannya. Tapi luar biasa sekali Bunda bisa hadir di sini, kemudian memberikan tentunya pandangannya untuk Warginet. Tepuk tangan dulu boleh untuk Bunda. Terima kasih Bunda. Oke, baik Warginet, ternyata Bunda ada sesuatu spesial nih untuk Warginet. Boleh Bunda disampaikan? Assalamualaikum Warginet. Nanti kalau misalkan mau hadiah dari kami, dari Alana Villa Syariah, boleh komen-komen ya. Komen yang menarik, dan komen yang pertama akan mendapatkan voucher menginap. Wah, aku juga boleh ikut komen. Oh, boleh. Nanti ini kalau misalkan meeting ya, boleh di sana. Wah, asik. Sambil staycation ya. Iya tuh, yang ini di belakang kegirangan banget Bunda. Siap. Hubungin aja nanti. Iya, makasih banyak Bunda ya. Luar biasa sekali perbincangan kita hari ini. Tentunya Warginet di rumah mendapatkan banyak insight juga. Dan saya ucapkan terima kasih tidak lupa untuk Asgatur, Asga Umroh, dan Agrafana Furniture. Tentunya jangan lupa juga nih Warginet untuk follow Alana Villa Syariah. Betul Bunda ya. Main-main ke sana jangan lupa sesuai dengan aturan tadi yang sudah Bunda terangkan di sini gitu ya. Jadi reminder juga nih buat teman-teman di sana. Dan jangan lupa untuk subscribe di channel YouTube-nya Suara Garut. Suara Garut, suara Anda kami beritakan. Terima kasih Bunda. Dadah Warginet semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.